Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya bakal full review Samsung A55. Harus saya tekankan lagi, Samsung A55 ini bukan HP buat kaum mendang-mending. Jadi biasanya yang fans dari brand Infinix, fans dari brand Tecno, Itel, Redmi, atau Poco, mungkin silahkan minggir dulu. Karena ini totally different pasar yang berbeda ya. Di sini Samsung A55 adalah salah satu andalan smartphone dari Samsung ya. Dan saya percaya banget ini termasuk seri yang mendukung pemasukan smartphone dari Samsung sendiri. Karena seri A55 ini pasarnya luas. Dan dia masuk ke ranah mid-range. Jadi dibilang mahal enggak, murah juga enggak gitu kan. Jadi pasarnya tengah-tengah. Nah, kalau lihat seri A5 sebelumnya, kayak A54, A52 ya, A52s juga, A53 nggak tahu. Ini A55 memang bakal menjadi penerus suksesor yang keren banget. Karena dari desain, walaupun kelihatan kayak gini-gini aja, ternyata ya ada sedikit upgrade ya. Pertama dari materialnya. Materialnya dari depan belakang udah pakai Gorilla Glass Victus Plus. Depan dan belakang. Bukan Victus aja, tapi Victus Plus. Jadi secara material ini premium. Dan nggak sampai di situ aja, kali ini frame metal andalan dari seri-seri flagship juga turun ke seri mid-range. Jadi di sini udah pakai frame metal yang sangat solid banget kalau dipegang, rasanya juga mewah, ada garis antena juga dengan action kayak ada brush-brush hairstyle gitu lah. Bagus pokoknya. Jadi nggak cuma metal polos mengkilap, tapi dia tuh kayak ada garis-garis hairline-nya, keren. Dilihat dari desainnya yang makin mewah di bagian framenya, materialnya ganti dari yang A54 dulu di plastik, sekarang udah pakai metal. Alhasil beratnya makin berat, kerasa pakai banget. Dan ketika orang pertama kali lihat Samsung A55, pasti pertama dia mikirnya, wah desainnya kok gini lagi ya, kamera 3. Terus ketika dipegang, orangnya akan bilang, wah ini lumayan tajam ya pinggirannya ya. Ya, walaupun tidak sampai melukai tangan, tapi memang saya akui bagian framenya ini tajam. Jadi kurang nyaman kalau dipegang tanpa casing. Cuma kalau pakai casing jadi dilema, ngapain kita beli HP dengan premium material yang premium kalau ujung-ujungnya pakai casing. Nah, itu yang bikin saya dibuat main game tanpa casing pun juga jari clicking saya juga lama-lama pedes juga sih. Karena memang HP-nya berat, framenya mengkotak dan sangat mengkotak hingga terasa agak tajam. Ya, tapi di balik itu semua, desain yang seperti ini saya suka ya. Apalagi desain yang nggak neko-neko, kamera berjajar di bagian kanan, 3 aja. Jadi di bagian sininya tuh kosong, nggak ada apa-apa dan flat hingga ke bawah. Alhasil, kalian bisa mudah nempelin fan cooler di titik sumber panasnya, chipsetnya ada di sini. Nah, kalau seperti ini, pendinginannya akan sangat amat maksimal. Dan di HP-HP Android lain, kebanyakan pada nggak bisa. Karena BAM kameranya di sini udah kurang bijak sih penempatannya. Jadi kita mau dinginin juga susah kalau pakai fan cooler. Ya, itu sedikit dari saya. Di sini layar udah bagus ya, masih pakai. Tentunya panelnya sudah AMOLED 120 Hz, mendukung HDR10+ dengan kecerahan sampai 1000 nit. Saya pakai sih tidak ada masalah ya. Cuma memang langsung aja ditembak ke poinnya, pasti orang-orang pada ngeluh ke bezelnya. Waduh, ini HP harga segini masih bezelnya tebel ya. Ya ini nggak tahu nih hal yang terus ditahan-tahan oleh pihak Samsung ya. Mungkin biar nggak ngekill seri-seri atasnya kayak Samsung S23 FE dan Samsung S24 F23 gitu kali ya. Atau mungkin ini memang fitur yang ditahan-tahan biar nanti ditaruh update-nya di next update-nya. Misalkan di Samsung A56 mungkin. Cuma di sini masih tergolong HP yang bagus kok, layarnya dibuat nonton juga enak dan khasnya Samsung ini memang keren sih layarnya, walaupun kelihatan cuma FHD+ kayak HP-HP lain yang malah HP lain udah pada 1,5K ya, tapi hasilnya tetap menyenangkan untuk ditonton multimedia, tetap bagus. Dan waktu nonton Avatar The Last Airbender udah ada tulisannya nih, ada tulisan HDR-nya. Jadi bagus banget ketika kamu buat nonton. Selain itu, khas dari Samsung adalah always on display-nya. Always on display-nya bisa on terus, nggak kayak merek-merek lain, cuma 10 detik aja. Alhasil ini enak banget ya, waktu kamu kerja, kamu bisa taruh HP kamu di stand yang ada di meja kamu dan boom, jadilah jam digital. Jadi selain kamu punya smartphone kamu juga bisa jadi jam digital. Ya ini memang Samsung sih, udah ciri khas lah dari dulu, cakep.
Nah, tapi yang sering ditanyakan teman-teman, "Bang, gimana Bang performanya?" Ini kan pakai chipset Exynos yang terkenal panas. Nah, jadi saya harus merevisi video saya ya, karena ada perubahan data ketika saya menguji performa gaming yang ada di Samsung A55. Nah, awalnya saya main di ruangan ber-AC ya, di ruangan ini kan adem ya, suhunya ada di 27, 28. Saya main Mobile Legends, saya main PUBG, itu aman. Jadi FPS-nya bagus, terus juga dari baterainya juga normal. Terus kalau dari suhu memang anget sih. Padahal kalau di HP-HP yang chipsetnya kayak Snapdragon MediaTek seharusnya lebih adem. Tapi ini angkatnya cuma lebih kerasa angkat dikit aja. Dan di sana catatan saya mainnya pakai kartu seluler Bayu ya, bukan pakai WiFi. Nah, lalu keesokan harinya ada waktu ketika saya main di kamar, saya matiin AC-nya karena kedinginan. Jadi suhu ruangannya waktu itu ada di 30. Agak anget ya, cuma saya agak enak aja karena anget gitu kan. Nah, waktu saya main PUBG di Smooth Extreme, terjadi frame drop yang berkepanjangan. Jadi FPS-nya tuh bisa di lock di 30, terus bisa turun-turun ke 20-an gitu ya. Nanti kalau udah adem nanti balik lagi, tapi sering banget jatuh ke 30 gitu kan. Nah, jadi saya mikir nih, oh ini chipset Exynos belum terlalu oke, masih sama kayak dulu ya, dibuat ngegame panas. Nah, lalu saya pengen bikin video buktinya ya, saya bikin video buktinya, saya ngegame di ruangan yang lebih panas lagi, ada di 33 derajat Celcius. Saya main di PUBG Smooth Extreme 3 game dan tidak terjadi frame drop yang berkepanjangan. Ya, ada frame dropnya. Jadi ketika suhu temperaturnya waktu kamu lihat di game booster nyampe ke 46, dia akan nurunin performanya, FPS-nya ke lock ke 30. Nanti kalau udah adem lagi, turun 1 derajat, 2 derajat, dibalikin lagi FPS-nya. Dan itu berlangsung cepet banget. Jadi waktu saya main, saya nemu frame drop, mau saya rekam, kamera saya hidupkan, udah balik lagi. Main lagi, gitu lagi. Jadi saya hampir nggak bisa nemu footage di mana Samsung A55 ini frame-nya ngedrop waktu main PUBG Smooth Extreme. Jadi di pengujian itu bisa saya bilang ya, memang jika dibandingkan dengan chipset Snapdragon atau MediaTek, mungkin masih kalah ya. Cuma dibandingkan dengan Exynos yang seri sebelumnya, saya rasa ini udah ada kemajuan. Karena buat main PUBG Smooth Extreme di suhu ruangan yang panas ya, 33, sekian derajat, itu masih bisa enak sampai 3 game. Terus saya matiin sih, nggak saya lanjut ya. Itu keren untuk sebuah Exynos. Jadi ada kemajuan, tapi memang jika dibandingkan dengan chipset lain masih banyak PR untuk Samsung. Kalau Genshin Impact gimana Bang? Ya kalau Genshin Impact jangan ditanya lah, ini bukan Antutus gini, bukan ranahnya untuk Genshin Impact ya. Untuk kamera, Samsung A55 ini masih memakai setup yang sama seperti seri pendahulunya di Samsung A54. Kamera depan 32 megapiksel, kamera belakang ada triple ya, ada 50 megapiksel, kamera utama 12 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro. Yes, makro. Ya, tapi 5 megapiksel lah ya. Hasilnya untuk foto dan video sih bisa saya bilang bagus ya. Memang di awal-awal saya agak mengeluh ya. Ini kok skin tone wajah saya kok agak aneh gitu. Cuma setelah saya pakai selama semingguan ini saya tidak menemukan masalah itu lagi sih. Nggak tahu mungkin terjadi update secara diam-diam yang saya nggak tahu yang membuat ini menjadi lebih baik. Dari perekaman video juga untuk Samsung bagus ya. Mic-nya oke, speaker-nya oke, untuk menghandle area-area low LED juga oke. Apalagi kalau urusan resolusi, semuanya bisa mendukung 4K 30 fps, bisa ganti-ganti kamera juga. Dan untuk 60 fps juga bisa, tapi mendukungnya hanya di 1080 60 fps. Dan itu pun belum saya temukan di kamera ultrawide. Dan saya nggak tahu ya, apakah kamera ultrawide ini emang nggak dapat 60 fps hingga bulan-bulan depan ketika ada update, saya kurang tahu. Tapi saat review HP ini, kamera ultrawide-nya cuma ada di 1080 30 fps dan 4K 30 fps. Tapi tenang, hasilnya oke sih, masih terbilang cakep dan semuanya jernih. Tapi kalau dari karakteristiknya memang semuanya kayak serba terang gitu loh. Ya bagus sih, gambarnya jadi tajam, crystal clear, jernih. Cuma saya kayak merindukan sebuah foto yang agak dramatis gitu. Jadi yang gelap kelihatan gelap gitu, jangan kelihatan terang semua gitu. Dan buat saya ini kayak Samsung A55 ini buat tes saya ya, kayaknya kok kelihatan terang semua gitu loh. Ya ini masalah selera aja sih.
Kalau kalian merasakan hal yang sama dan ingin mengatasi cara ini juga gampang kok. Tinggal di tap aja waktu foto, terus dikurangi aja exposure-nya, brightness-nya dikurangin. Nanti hasil fotonya cakep banget seperti foto yang di sini. Nah, kalau dikurangin lighting-nya dikit, ini jadi lebih dramatis sih, bagus sih. Terus catatan yang buat saya pribadi waktu upload di IG Story secara indirect ya, entah kenapa videonya untuk 30 fps kerasa kayak FPS-nya ngedrop, nggak 30 fps. Jadi kerasa makin jitter, itu aja sih. Saya merasa untuk upload indirect hingga hari ini ketika video ini dibuat ya, masih belum begitu optimal. Jadi saya seringnya ngerekam pakai 60 fps, baru saya upload ke Instagram, gitu deh, untuk saat ini. Tapi buat saya pribadi, paling nanti akan ada update ya, yang memperbaiki ini, yang memaksimalkan Instagram Story. Biar kita nggak usah repot-repot harus rekam 60 fps dulu baru di-upload di Instagram Story. Yang endingnya ya dikompres lagi ke 30 fps. Buat kalian penasaran hasil IG Story-nya bisa langsung main di Instagram saya karena saya upload banyak video di sana. Untuk fitur-fitur unik yang ada di Samsung A55 ini ada banyak sih. Pertama, ada Samsung Knock Vault. Jadi kalian bisa melindungi file kalian dengan lebih advance lagi. Jadi ini secure folder yang katanya ini lebih secure daripada secure folder yang lain karena dia terpisah, ada chipnya sendiri. Saya kurang paham sih karena saya memang tidak ada brief dari Samsung ya. Cuma kalau katanya reviewer ini akan lebih aman daripada sistem keamanan smartphone yang lain. Yang dulunya hanya ada di seri-seri flagship Samsung, tapi sekarang bisa turun di seri mid. Itu bagus loh. Lalu juga bisa ada quick share, fitur-fitur baru kayak private sharing di mana kamu tuh bisa membatasi file yang kamu kirim itu akan ada di sana berapa lama. Jadi kalau kamu pengen orang itu dapat file kamu, pengennya cuma mungkin 3 jam, 3 hari, itu bisa disetting di sana. Itu keren sih. Terus juga bagian fotonya juga nanti ada kayak watermark-watermarknya. Ya dibilang penting nggak penting itu balik lagi ke kalian juga ya. Terus di Samsung A55 ini sama seperti di Samsung A54, sebetulnya ada fitur bypass charging. Cuma banyak orang yang nggak ke-notice juga sih. Dan saya juga sebetulnya ya ini fitur yang keren ya. Cuma kan memang karakteristiknya Samsung dari dulu kalau dibuat nge-game ini memang kurang DNA-nya kayak kurang cocok gitu loh. Tapi ya oke lah, ada fitur bypass chargingnya. Dan itu ini udah pakai One UI. Udah tahu sudah, One UI adalah skin dari Android yang disukai banyak orang, populer dan memang rasanya mulus waktu slide-slide, scroll-scroll, pindah aplikasi. Animasinya juga oke, semuanya juga lancar, dan konsistensi FPS-nya dari aplikasi 1, 2, 3 ini tuh bisa mulus terus, gak kayak yang lain. Di home bisa 120, masuk ke aplikasi tertentu, ke lock ke 60. Jadi secara experience-nya, feel-nya tuh kayak kurang nyaman. Nah, kalau di One UI, ini bisa konsisten terus, bisa nyaman banget. Jadi mulus kemana-mana gitu lah. Selain itu, Samsung A55 sekarang udah bisa mendukung eSIM, jadi sudah mulai bersaing ya, eSIM udah masuk di kelas mid-range, udah kayak di Xiaomi 13T juga. Kalau di Samsung A54, kayaknya belum ada eSIM-nya deh. Jadi di sini kalian bisa pakai 2 SIM, ya satu SIM V6, satu SIM eSIM, sama satu lagi micro SD, karena di sini SIM card-nya hybrid. Jadi ini lebih memudahkan ya orang-orang untuk bisa milih mau pakai SIM aja satu atau 2 fisik atau satu fisik sama satu eSIM atau eSIM aja dikasih SD card ya, jadi lebih fleksibel aja gitu. Keren sih. Dan salah satu penyebab kenapa Samsung A55 ini berat dan besar ya tentu karena baterainya juga gede, 5000 mAh. Ya di sini pengecasannya juga ya nggak cepet-cepet amat sih, cuma 25 watt aja udah gitu ya. Tentu ya kalau Samsung kamu nggak akan dapat kayak kepala charger, case, dan protector dan lain-lain. Jadi ya ngecharge-nya cukup lama sih. Aku ngecharge pakai charger kayak Ugreen itu kenanya ada di 1,5 jam. Kalau pakai power bank saya bisa kenanya hampir 2 jam. Ya tinggal tidur aja sih. Waktu saya pakai seharian ya dengan pemakaian barbar, jadi scroll, foto-foto, upload, nonton, main game PUBG, itu saya bisa mendapatkan screen on time ada di 6 jam lebih, ya 6 jam belasan menit lah. Tapi untuk sebuah HP Samsung ini udah oke banget gitu kan. Nah katanya
oh One UI irit bang sampai bisa 7 jam. Tenang. Itu kan pemakaian barbar. Kalau HP pakai barbar ya pasti kayak gitu semua. Kayak Xiaomi, kayak Poco ya. Waktu saya pakai barbar ya dapatnya ya juga 6 jam kurang lebih gitu kan. Nah tapi waktu saya pakai skema pemakaian daily, ya pemakaiannya santai-santai aja ya, non gaming. Ini irit banget. Pernah 2 hari saya tuh nggak ngecharge loh. Dan itu baru bisa menghabiskan baterai dari Samsung A55 hingga ke 1% dengan menghasilkan screen on time saya bisa bilang ada di 6 jaman lebih, hampir ke 7 jam. Dan mungkin saya bisa berani bilang ya, kalau itu saya tidak pakai tethering ya, itu pasti bisa tembus 7 jam dengan mudah. Jadi untuk Samsung A55 ini karakteristiknya ya, kalau kamu mau irit baterainya, pertama ya jelas ya hindari pemakaian yang panas. Dan ketika pemakaian yang panas di sini tentunya kayak perekaman berat di kondisi outdoor, panas, terik matahari, game, itu termasuk kondisi berat. Nah kalau kamu bisa menghindari itu semua, baterainya tuh irit banget. Kamu pakai buat daily itu enak banget. Jadi kayak nggak perlu khawatir gitu, baterainya bakal cepat habis. Terus waktu ditinggal tidur selama 8 jam dengan sinyal on semua pakai SIM ya, paling cuma berkurang 3% gitu loh. Jadi memang untuk efisiensi dayanya sih oke. Cuma kalau udah panas ya tentu ya, kalau HP udah panas pasti ya endingnya ya baterainya boros. Jadi selama kamu makainya kayak daily aja, enteng-enteng aja, ini bakal awet banget. So, kesimpulannya dari Samsung A55 ini buat saya ya, ini ya jelas ya HP yang bagus, tapi jelas ini bukan untuk kaum mendang-mending, kaum kere-hore yang pasti kalau lihat Samsung A55 pasti menghujat. Ya saya tahu lah list hujatannya tuh apa aja. Harga 6 juta nggak dapet kepala charger, nggak dapet screen protector, bezelnya masih tebel kayak HP 1 jutaan gitu kan. Ya saya tahu. Cuma di sini Samsung tetaplah Samsung ya. Tentu kalau kamu cari kekurangannya ada, tapi kelebihannya banyak. Udah saya sebut tadi ya. Misalkan kamu bisa menerima kekurangan dari Samsung A55 tadi ya. Saya yakin kok kamu akan bisa menikmati banyak kelebihan dari Samsung A55 yang udah One UI, yang udah Samsung. Ya tau lah, Samsung tetaplah Samsung bos. One UI-nya enak. Terus juga minim iklan ya saya bilang ya, bukan nggak ada iklannya. Karena waktu saya masuk ke Game Booster ada kayak Candy Crush-nya, tapi itu oke. Kalau ditanya bloatware-nya ada apa enggak? Ya ada, Xenon 1, Lazada. udah ada pre-installnya di situ. Jadi waktu kamu connect internet langsung dia kayak nge-finish instalannya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi ya, kok kamu bisa nerima kekurangannya banyak kok, kelebihannya kok. Kayak misalkan walaupun berat tapi ini bodinya premium banget. Kamu megang kayak gini tuh kayak takjub gitu loh. HP 6 juta kamu bisa merasakan kemewahan seperti ini. Kaca depan belakang, Victus Plus, frame-nya metal, ini udah kerasa mewah banget. Terus juga ada kamera yang reliable juga, kamu pakai di segala kondisi, video yang bagus, mic yang bagus, speaker yang oke, walaupun nggak ada embel-embel kerjasama dengan mana gitu, tapi speakernya saya bilang satu yang terbaik di kelas harganya. Terus juga One UI, Samsung, ini dapat update yang panjang, jadi 5 tahun ke depan kamu bakal disupport update dari One UI dan security patch, dan ini cukup lama loh, 5 tahun ke depan. Dan buat saya pribadi 5 tahun ke depan dia untuk kebutuhan daily masih aman kok. Kalau game memang mungkin agak keteteran di tahun-tahun 3 tahun ke atas sudah agak keteteran, tapi untuk daily saya rasa ini masih sangat aman banget. Jadi cocok buat pemakaian jangka panjang. Dan memang ya buat saya pribadi Samsung ini memang cocoknya ya untuk pemakaian daily sih, bukan hardcore gaming ya. Sama seperti di Samsung A54 dulu. Jadi saya pakai Samsung A54 sebagai daily driver dan pakai HP Poco buat HP gaming. Dan untuk Samsung A55 ini saya rasa saya akan melakukan hal yang sama. Game-game saya lumayan berat sih, ada ML, ada PUBG, dan itu termasuk game yang berat dan jika dijalankan di Exynos, biasanya itu akan menimbulkan panas dan saya tidak suka panas. Jadi saya seringnya mainnya tetap di HP Poco, tapi untuk HP daily saya akan serahkan kepada Samsung A55. Jadi segitu aja review yang bisa saya berikan tentang Samsung A55 ini. Ya sorry kalau ada kurang, sorry kalau saya mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak bisa kalian terima, karena ini ya in the end ya ini cuma opini pribadi saya aja, ini cuma review pribadi saya aja. Jadi kalau ada yang berbeda bukan berarti kalian salah,
ya memang ini hanya opini yang berbeda saja. Jadi segitu aja videonya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum ya. Nyalakan loncengnya, komentar, dan thank you. Sampai bertemu di next video. Bye.